Halo semua, kembali lagi di KVFA Institute, masih bersama saya, Ferdi. Nah, kita akan memulai lagi mata kuliah umum bahasa Indonesia setelah kalian subscribe channel ini. Oke, materi kita hari ini adalah sifat tulisan. Ketika kemarin kita sudah membahas terkait tentang pengantar kalimat efektif dan ciri kalimat efektif, sekarang kita akan memahami sifat-sifat tulisan itu seperti apa. Yang pertama, sifat tulisan itu adalah non-ilmiah. Jadi, sifat tulisan atau karangan yang digunakan untuk menyampaikan gagasan secara bebas. Dalam sifat non-ilmiah ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, tidak terikat aturan bahasa baku, tidak terikat terus kemudian struktur tidak baku tetapi harus sistematis, terus kemudian non faktual atau rekaan, terus kemudian subjektif, lalu biasanya digunakan berbentuk narasi, deskripsi, dan campuran. Jadi sifat tulisan non ilmiah ini ada banyak jenis-jenisnya. Tapi yang jelas setiap tulisan itu harus mencerminkan ciri-ciri yang ada di slide itu tadi. Jika tulisan itu sifatnya rekaan, berarti tetap ya itu pasti non ilmiah. Kalau itu sifatnya faktual, berarti itu bukan non ilmiah, karena sifat tulisan atau karangan non ilmiah itu bersifat non faktual. Tapi perlu diingat juga, meskipun sifatnya non ilmiah, ditulis dengan sistematis. Lalu yang berikutnya, sifat semi ilmiah. Nah, sifat karangan atau tulisan ini digunakan untuk lebih dekat dengan pembaca atau biasa yang dikenal dengan populis. Berbeda dengan non ilmiah, semi ilmiah ini memiliki ciri menghindari istilah teknis dengan pemilihan diksi yang lebih umum. Jadi bisa dikatakan sifat tulisan ini, semi ilmiah ini lebih menyederhanakan sesuatu yang kompleks sehingga dipahami oleh orang awam kebanyakan. Lalu ciri yang berikutnya, struktur tidak baku tetapi sistematis. Itu udah pasti ya, jelas. Lalu semi ilmiah itu juga sifatnya faktual. Kalau tadi yang non ilmiah sifatnya itu non faktual, kalau ilmiah itu harus faktual. Lalu kemudian bersudut pandang campuran objektif dan subjektif. Ini biasanya bisa dilihat dalam tulisan-tulisan opini di media massa. Itu sifatnya semi ilmiah. Ada sifat objektifnya dengan menyampaikan beberapa gagasan ahli, tapi juga ada sifat subjektifnya. Gagasannya sendiri pun atau pikirannya sendiri pun dicantumkan dalam tulisan tersebut. Lalu biasanya tulisan ini berjenis eksposisi, deskripsi, persuasi, dan campuran. Lalu sifat tulisan yang terakhir ini adalah sifat yang ilmiah. Sifat ini digunakan untuk mengutarakan fakta yang bersifat objektif. Ini sudah sangat jelas sekali ya, apalagi kalau kalian mahasiswa pasti tulisannya harus ilmiah semua. Ya meskipun ada semi ilmiahnya, tapi hampir 100% tulisan-tulisan atau karya mahasiswa, tugas mahasiswa itu sifatnya ilmiah dengan ciri-cirinya faktual, objektif, sesuai dengan kaidah bahasa baku, terus kemudian terikat dengan aturan tertentu, biasanya terikat dengan bidang keilmuan. Lalu struktur penulisnya bersifat baku, jadi ada sistematika penulisan yang jelas, bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Dan jenis tulisan ini termasuk argumentasi dan campuran. Ya memang karena tulisan ilmiah itu cenderung kita by research atau penelitian lebih dahulu, baik itu studi pustaka maupun penelitian lapangan secara langsung. Tapi tetap ciri-cirinya ya memang harus seperti itu. Tidak bisa tulisan sifat ilmiah itu bukan sifat ilmiah. Tidak bisa laporan penelitian disajikan dengan tulisan yang sifatnya semi ilmiah. Tetap harus sifatnya ilmiah. Berbeda kasus ketika laporan penelitian itu nanti dibukukan supaya orang lain paham. Itu bisa dengan tulisan yang bersifat semi ilmiah.
Kenapa laporan penelitian itu sifatnya harus ilmiah? Karena ada ciri terikat oleh aturan tertentu. Jadi misalkan kita menyebut morfologi, kata morfologi ya, itu dalam bahasa dalam bidang keilmuan bahasa dengan bidang keilmuan saintek atau biologi itu berbeda. Morfologi kalau dalam bahasa itu adalah satuan kecil yang dibagi-bagi dalam kata, sedangkan dalam biologi itu ya lebih ke kajian-kajian apa ya istilahnya mikro-mikronya itu. Saya nggak bisa menjelaskan sih karena saya bukan orang biologi. Jadi itu tadi adalah sifat tulisan, ada 3, sifatnya non ilmiah, terus kemudian sifatnya semi ilmiah, dan yang terakhir adalah sifatnya ilmiah. Nah, sifat-sifat tulisan ini tergantung kalian apa ya, diciptakan atau dibuat tergantung dengan konteks yang sedang kalian hadapi. Ketika kalian mengerjakan laporan penelitian atau tugas-tugas dosen, kecenderungan itu adalah tulisan yang bersifat ilmiah. Atau kalau kalian membuat buku, itu bisa dengan tulisan yang semi ilmiah. Tapi kalau kalian ingin membuat novel atau karya sastra, itu mungkin bisa menggunakan non ilmiah. Karya sastra nggak mungkin ilmiah meskipun berbasis data, penyajiannya tetap non ilmiah. Jadi mungkin itu saja terkait dengan pembahasan sifat tulisan. Jika ada yang masih bingung, mungkin bisa kita diskusikan bersama. Ciao.